Apa kabar anak soli dan soliha pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini Ustaz akan mengajarkan materi Thaqafah Aqidah kepada antum semua yang ada di kelas 2 SD. Alhamdulillah, senang rasanya Ustadz bisa mengajarkan materi Thaqafah Aqidah ini kepada antum semua. Kenapa? Karena materi ini adalah materi inti dari semua materi yang diajarkan di sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah. Materi apa itu Ustadz? Materi Thaqafah Aqidah. Nah, sebelum belajar, antum semua sudah baca doa semua ya. Langsung saja Ustadz akan menyampaikan materi pada hari ini tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus belajar Asmaul Husna? Ada yang tahu? Kenapa? Ustadz akan jelaskan kenapa kita harus belajar Asmaul Husna. Yang pertama, sebagai seorang muslim, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kita mau beribadah kepada Allah kalau kita belum kenal sama Allah? Karena kita mau beribadah kepada Allah, mau sholat karena Allah, mau baca Quran karena Allah, mau belajar karena Allah, mau tahfiz karena Allah, mau membantu umi abi di rumah karena Allah, maka kita wajib kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita hendak beramal, mau melakukan sesuatu, karena kita sudah kenal kepada Allah yang maha segala-galanya, yang memiliki 99 nama yang mulia, kita akan mudah dalam beramal niatnya karena Allah. Sebaliknya, kalau kita belum kenal kepada Allah, bisa saja kita beramal bukan karena Allah. Tapi kalau kita sudah kenal kepada Allah, ternyata Allah itu hebat di atas kehebatan yang lain. Allah itu segala-galanya. Maka dengan mudah kita hanya menyandarkan niat kita ketika kita mau berbuat kebaikan, itu semua hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Dan di hati kita selalu ada Allah. Dalam pikiran kita selalu ada Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Quddus, Allah As-Salam, sampai 99 nama. Masya Allah. Oleh sebab itu, ayo kita belajar ya. Belajar mengenal Allah melalui pembelajaran Thaqafah Aqidah pada tema Asmaul Husna. Kita ikuti pelajaran ini dengan baik ya. Siap semuanya? Oke, duduk yang rapi. Dengarkan materi ini. Kalau misalkan Ustaz tanya, jawab dalam hati. Siap ya? Tema pelajaran Asmaul Husna hari ini adalah Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Ada yang tahu? Ustaz akan kasih tahu. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Ulangi. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Maksudnya apa Ustaz? Allah Maha berdiri sendiri. Oke, Ustaz akan jelaskan. Allah Maha berdiri sendiri itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis
samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah, dialah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurusi makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. La ta'khudhuhu wala sinatu wala naum. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu hidup terus-menerus, berdiri sendiri, mengurusi makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah, segala puji bagi Allah, Tuhan kita semua yang memiliki sifat-sifat kemuliaan. Salah satunya adalah Al-Qayyum. Anak-anak yang salih dan salihah, Ustadz mau tanya, coba antum lihat di sekitar antum, adakah sesuatu yang dia itu tidak membutuhkan yang lain? Ada? Coba antum perhatikan alam sekitar, termasuk diri antum. Apakah kita hidup, pohon hidup, hewan hidup, semuanya itu tidak butuh kepada sesuatu? Manusia butuh makan, manusia butuh minum, manusia butuh tidur, manusia butuh hadiah, dan lain-lain. Ternyata manusia punya kebutuhan. Ternyata manusia bergantung kepada yang lain, bergantung kepada makanan, bergantung kepada bunda, bergantung kepada ayah. Benar? Manusia punya kebutuhan, manusia masih bergantung. Coba lihat hewan, apakah hewan berdiri sendiri, hidupnya dia bisa mandiri, tidak membutuhkan yang lain? Hewan pun masih membutuhkan makanan. Hewan pun masih membutuhkan tempat untuk tinggal. Pohon, apakah pohon hidup sendiri, mampu untuk hidup tanpa membutuhkan yang lain? Di rumah Ustadz itu ada tanaman kembang yang mana dia harus disiram setiap hari. Kalau misalkan tidak disiram, dia akan mati. Ternyata tumbuhan pun membutuhkan yang lain. Artinya, seluruh makhluk yang ada di sekitar kita itu membutuhkan yang lain. Benar ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua itu memiliki sifat Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Dialah Allah yang Al-Hayy, yang hidup, dan Al-Qayyum yang dia berdiri sendiri. Allah tidak perlu minum, Allah tidak perlu makan, Allah tidak perlu tempat tinggal, tidak perlu tanah, tidak perlu air. Allah tidak perlu cahaya, Allah tidak perlu yang lain-lain. Allah lah Allah, dialah Allah Al-Qayyum yang dia berdiri sendiri. Begitu maknanya. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha segalanya, yang memiliki sifat Al-Qayyum, yang dia berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala justru menjadi tempat seluruh makhluk bergantung kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qayyum, maknanya ada dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Allah nggak butuh tidur, enggak. Allah nggak butuh makan, Allah nggak butuh minum, ya. Allah maha segalanya. Yang kedua, Allah menjadi tempat seluruh makhluk untuk hidup.
Artinya seluruh makhluk hidup itu memiliki kebutuhan yang kebutuhannya itu dipenuhi dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Allah lah tempat seluruh makhluk hidup bergantung kepadanya. Nah, jadi Al-Qayyum maknanya ada dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada apapun dengan kesempurnaannya. Meskipun Allah tidak bergantung kepada apapun, Allah sempurna. Punya kekuatan yang sangat kuat, tidak bisa dibayangkan. Punya kekuasaan yang sangat besar, tidak bisa dibayangkan. Meskipun Allah hanya berdiri sendiri. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat seluruh makhluk itu butuh kepadanya. Matahari, bumi, semuanya beredar. Semuanya saling berputar sehingga terjadi siang dan malam. Ya, kalau kita lihat matahari itu terbit dari mana? Dari timur ke barat. Siapa yang menggerakkan itu ya? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Artinya matahari dan bumi dan seluruh bintang-bintang di langit itu masih tetap ada karena ada yang mengatur. Sehingga alam semesta ini tidak hancur. Masya Allah. Siapa yang bisa membuat alam semesta ini tidak hancur sampai sekarang? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Artinya alam semesta bergantung kepada zat yang mengaturnya, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifat Allah yang Maha Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri, yang Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dan dia sempurna dengan kesendiriannya. Sekaligus semua ciptaannya itu bergantung kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, dialah Allah yang Maha berdiri sendiri, memiliki dua makna. Yang pertama, Allah berdiri sendiri. Meskipun sendiri, Allah sempurna dengan kesempurnaannya. Yang kedua, Allah Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri dan seluruh makhluk bergantung kepadanya. Nah, Al-Qayyum yaitu Allah Maha berdiri sendiri adalah salah satu sifat mulia yang tentunya sifat ini hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Tapi meskipun begitu, kita manusia pun diperintahkan oleh Allah untuk sebisa mungkin untuk hidup mandiri. Contohnya, bersih-bersih rumah sendiri, bersih kamar sendiri, mencuci baju sendiri, mencuci piring habis makan sendiri. Ya, kalau kita sudah bisa melakukan, ya. Jadi kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang bisa, melakukan sesuatu yang sudah kita bisa secara mandiri, tidak boleh terus-terusan bergantung kepada orang tua. Mengapa? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal di dunia. Lakukanlah sesuatu yang sudah kita bisa secara mandiri ya. Adapun yang belum bisa, maka kita diperintahkan untuk belajar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kita diperintahkan untuk belajar supaya kita bisa melakukan sesuatu. Tapi perlu diingat, meskipun manusia berusaha untuk hidup sendiri, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Butuh makan, butuh tidur, butuh keselamatan. Oleh sebab itu, kita wajib menggantungkan segala keperluan kita, segala kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah tempat kita meminta, Allah lah yang Allah itu suka kalau kita berdoa kepadanya. Memang Allah hadir, Allah wujud di alam semesta ini sebagai tempat untuk diminta. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allahnya tidak suka. Hebat kan Allah? Kalau yang lain diminta, mungkin dia agak keberatan.
mungkin agak kerepotan. Tapi Allah, Masya Allah, luar biasanya Allah. Kalau Allah itu diminta, kita itu banyak mengeluh kepada Allah, Allah itu justru gembira. Allah itu justru semakin senang kepada kita. Allah itu justru semakin sayang kepada antum semua. Maka dari itu, kita itu diperintahkan untuk sholat. Apa itu sholat? Ayo, ada yang sudah belajar apa itu sholat? Pelajaran Thaqafah fikih ini. Sholat itu adalah salah satunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu aktivitas kita meminta kepada Allah. Antum coba lihat bacaan-bacaan sholat itu isinya adalah doa kepada Allah. Dalam setiap bacaan sholat kita isinya adalah doa kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi sebenarnya kita sholat itu untuk siapa? Untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Karena apa? Karena kita lah yang butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh makhluk, Allah tidak butuh manusia, tetapi manusialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pelajaran dari Ustaz ya pada hari ini tentang Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri. Semoga antum semua bisa paham pelajaran Ustaz hari ini ya. Silahkan dihafalkan surat Al-Baqarah ayat 255, surat Ali Imran ayat 1 sampai 2 dan surat Toha ayat 111. Dihafalkan bahasa Arabnya dan artinya. Kemudian disetorkan ya, dihafalkan kemudian disetorkan bacaannya. Siap ya? Ustaz tunggu pada pertemuan berikutnya ya. Jadi selama 1 minggu ini menghafal 3 ayat ya. Surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Surat Ali Imran ayat 1 sampai 2 dan surat Toha ayat 111. Oke, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.